Furi atau para furis itu terancam akan tidak diperbolehkan ada di Amerika. Yes, sudah diterbitkan rancangan draft undang-undang untuk melarang adanya furis di sekolah. Nama undangnya adalah Rancangan Undang-Undang Furis. Forbidding Unlawful Representative of Role-Playing in Education Act. Dan ini beneran undang-undang yang dibikin sama Amerika untuk membuat furis tidak bisa lagi ada. Bukan tidak bisa lagi ada sih, tapi ya nggak boleh dilakuin kegiatan berfuri-furi ria di Amerika. What, emang udah sebaya itu furis dan kenapa sampai ada undang-undangnya gitu? Terus, ini beneran bang? Jawabannya bener. Kok bisa begitu? Sebelum lanjut, mari kita sepakat dulu untuk mendefinisikan gitu, apa itu furis, apa itu furi. Furi atau furis adalah orang yang punya kecenderungan untuk tertarik sama hewan-hewan bermanusia. Penggunaan kata gue agak keliru. Intinya adalah bagaimana hewan-hewan itu punya sisi humanoid. Nah, gue pakai istilah game humanoid, tau gak sih lu humanoid? Jadi kayak hewan yang dimanusiakan, yang biasanya itu berbentuk kostum gitu. Jadi mereka pakai kostum-kostum yang menjadi hewan, tapi dia hewan yang berhumanoid. Aduh, pakai bahasa humanoid lagi. Kayak manusia gitu. Jadi kayak hewan yang bermanusia. Susah banget definisinya. Setidaknya itu yang gue pelajari ya dari Google gitu, dan dari apa yang gue lihat kiri kanan gitu. Ya secara general ya seperti yang kalian udah lihat gitu di berbagai macam kesempatan, orang-orang yang pakai baju-baju seperti hewan dan berbulu. Mereka disebut furi atau furis. Kalau gue salah, mohon koreksi. Kalau gue keliru, mohon kritikannya di kolom komentar di bawah. Tapi gue yakin banget nggak jauh-jauh dari itu definisinya. Dan kadang kata ketertarikan ini bisa ditarik panjang banget sampai ke hal-hal yang kurang kurs atau sesuatu yang kayak yang bener loh. Ini gue kesel ya, dan mungkin gue salah dari kesalahan ini, yaitu adalah banyak orang Indonesia itu mengidentifikasikan furi dan furis itu kayak bestiality, kayak lu pengen begituan sama hewan. Contoh kasusnya adalah kan gue punya anak ya namanya Kacan gitu, dan ya namanya anjing suka jilat-jilat manusia gitu kan, suka apa ya cium-cium mulut gue dan lain-lain gitu. Kalau gue lagi melakukan aktivitas itu tuh kayak dibilangnya wah furis gitu, kayak hah? Kok gitu furis? Kayaknya enggak deh, bukan itu deh, ngaco deh lu. Tapi bisa jadi gue sotoy dan gue salah, jadi koreksi gue di bawah ya. Tapi kayaknya enggak deh. Nah ternyata di Amerika ini para furis lagi terancam untuk benar-benar tidak ada, dilarang dilakukan, terutama di lingkungan sekolah. Kok bisa-bisanya sampai ada kayak begituan? Dan ini undang-undangnya beneran Undang-undang ini diajuin sama salah satu representatif dari Texas, yaitu adalah Stan Gerdes. Dan RUU ini juga udah banyak didukung sama beberapa koleganya dan benar-benar diajukan untuk diimplementasikan menjadi UU alias undang-undang. RUU ini melarang para peserta didik untuk hadir di sekolah dengan memakai aksesoris, perlengkapan, atau apapun yang mirip dengan telinga hewan, ekor hewan, atau bulu-bulu hewan. Ya, jadi kalau kalian ke sekolah pengen lucu-lucuan kawaii-kawaii kayak cewek Discord sama cosplayer pakai Neko Mimi, Cyrus loves his cat butler outfit. Day 1. nah, udah nggak bisa lagi. Mengeluarkan suara-suara hewan seperti menggonggong, mengeong, mendesis, dan lain-lainnya. Yang paling kesian adalah Isospeed dan para fansnya. Dia tidak bisa lagi menggonggong sembarangan karena ini dilarang. Dan buat para fans yang suka niru-niruin Isospeed, jangan lakuin itu di sekolah karena bentar lagi dilarang. Dan yang terakhir adalah menggunakan kotak pasir sebagai toilet, yang dimana kayak beberapa furis kayak bener-bener nge-cosplayin dirinya sebagai hewan dan bener-bener bertingkah seperti hewan, yang dimana mungkin aja terjadi dia itu, ya, gue nggak bilang semuanya kayak begitu ya, tapi ada aja sih keanehan-keanehan di internet yang kayak begitu. Gue rasa sih di sini belum ada yang seaneh itu sih ya. Semoga nggak ada. Ya selama itu dilakuin di ruang privat lo sih, gue bodo amat ya. Tapi tahu nggak kalian kalau misalnya banyak banget loh maskot-maskot di sekolahan, di klub olahraga, di komunitas itu adalah hewan yang berpesona seperti furis gitu. Nah kan gimana tuh orang kayak gitu? Berarti itu nggak boleh lagi dong maskotnya hewan. Sekarang maskotnya apa? Tumbuh-tumbuhan kah? Ternyata hal itu juga udah masuk di undang-undang, tapi untungnya dibikin pengecualian. Jadi buat para maskot, buat orang yang teateran, atau pas lagi Halloween, atau lagi ada acara khusus, hal kayak gituan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada orang melanggar kayak gitu, bisa dikenakan hukuman kayak peringatan dulu, skorsing, dan yang paling kerasnya itu adalah denda yang sebesar mungkin sampai $25.000 atau kalau dirupiahin itu bisa segini. Berapa banyak PC high-end yang bisa kalian beli dengan duit segitu, boy? Pertanyaan, emang furi Amerika separah itu, bang? Bahkan sampai aturannya dibuat kayak gini. Itu apa sih tujuannya dan ngapain bisa ada kayak gitu? Dan kenapa sekeras itu gitu loh? Kenapa sampai tiba-tiba furis tuh sampai di antagoniskan gitu lebaynya? Jawabannya adalah yang tadi seperti sebut, yaitu adalah beol di pasir. Yes, jadi ada katanya
ada bukti bahwa ada sekolah yang memfasilitasi orang-orang yang mengidentifikasikan diri sebagai hewan untuk bisa boker di kotak pasir di sekolahan, bukan di toilet. Karena mereka hewan, jadi mereka beraknya di pasir, jadi ya itu yang membuat mungkin para legislatif ini, wah nggak bisa dibiarin, ini udah kelewatan nih gitu loh, nggak bisa dibikin kayak gini, jadi mesti dilarang gitu. Ya kalau kayak gitu beneran aneh sih, beneran kayak wah kok bisa-bisanya sekolah mengiyakan, tapi nyatanya itu semua tidak benar, alias diragukan keabsahannya, reportnya, dan buktinya. Hal itu semua kayak cuman hoax atau apa yang rame di internet atau gimana. Yang pasti orang yang pengen merancang undang-undang ini nggak bisa memberikan bukti otentik sekolah mana, di mana, kapan, dan siapa yang memberikan atau bahkan memfasilitasi murid-muridnya yang furis atau furi itu boker di kotak pasir di sekolahan. Nggak ada. Schools have even provided litter boxes for students identifying as animals. I'm asking. And that's what we've gotten some reports of. Did I go to these school districts and visit and see it with my own eyes? No. And what school districts reported this? That we got reports from? Nah, jadi ternyata ini semua itu ya hoax belaka. Bukan RUU-nya, tapi adalah isu mengenai menggunakan kotak pasir sebagai toilet untuk para furis di sekolah yang sampai bahkan difasilitasi oleh sekolah. Itu cuman kabar burung, hoax, atau apa yang beredar di Twitter, di Reddit, dan dimakan mentah-mentah sama orang sono. If there were any litter boxes for students on district campuses, Burns informed Rep. Gertis there were not. But as a courtesy to Rep. Gertis, Ms. Burns made the extra effort to walk the campus to confirm that there were no litter boxes. Is that your understanding of what happened? She did confirm that there wasn't, but she did confirm that there was a student identifying as exhibiting these non-human behaviors. I'm just reading from their minutes. At this time, the district has no concerns related to students behaving as anything but. Tidak ada Pak Furis kayak gitu ternyata. Dan akibatnya pun si pembuat undang-undang tidak bisa meyakinkan orang-orang lain di sana yang untuk mengesahkan undang-undang ini, nggak bisa memberikan bukti-bukti otentik, urgensinya, bahayanya, dan apa ya, hal-hal yang merugikannya dan bisa mengancam keamanan, kestabilitasan, dan lain-lain nggak ada. Zero evidence, dan membuat rancangan undang-undang ini gagal menjadi UU. Tidak berhasil, tidak tercapai, tidak terpenuhi, jadi ya udah gitu aja. The last question I have is, does the Texas Attorney General have better things to do than policing a child's actions in a public school? Angin lewat aja ini undang-undang. Jadi berbahagialah kalian para furis di Amerika, ya kalian aman untuk kedepannya. Tapi not for so long, karena sepertinya mereka akan push lagi, ya ini beneran. Jadi yang tadinya ini si Gerdes ini yang pengen memajukan undang-undang ini tuh kayaknya nggak mau menyerah dan mau coba bikin lagi undang-undang anti furis. Wow, ada apa ini? Sepertinya kok agak lebih ini ya, gak rela kalah ya, kayak pengen gas lagi nih ya. Menurut gua hal kayak gini aneh banget kalau sampai dibikin undang-undangnya. Bahkan kalau lu tahu ya, ada sebuah folklore gitu kalau di komunitas ilustrator gitu. Kalau orang-orang minta komisan buat gambar-gambar gitu, pada nawar, pada susah bayar dan lain-lain, furis itu bisa ngasih lebih, bayar on time, nggak banyak revisi gitu. Tapi bukan berarti gue mengiyakan segala hal ya. Maksud gue kalau misalnya emang beneran sampai ada yang beneran berak di kotak pasir, ya itu tangkep sih. Mau apapun alasannya, mau lu furis, mau lu punya something, mau lu punya apa gitu loh. Maksud gue ya bukan berarti langsung di penjara gitu. Ditanya apa dulu, apakah memang udah kebelet banget nih, atau apakah memang lu ada masalah pencernaan gitu kan, atau simply karena dia bilang wah gue furis bang, jadi gue berak di kotak pasir. Ya nggak bisa sih, sorry banget nih, nggak bisa nih. Jadi apa ya, nggak lebay anti, nggak lebay menerima juga. Kayak selama nggak ganggu gua dan nggak merusak, kenapa enggak? Gue juga nggak mau ya tiba-tiba diharuskan gitu. Semua jadi harus furi, semua harus menyukai furi gitu. Gue juga masih punya hak dong untuk bilang enggak, makasih gitu. Dan mungkin gue bisa tetap mengomentari mereka kalau I don't think it's with me, atau gue langsung tiba-tiba bilang dengan cepat that's unhinged. But good luck buat para furis. Semoga nggak ada bad apples di komunitas-komunitas di Indonesia. Solid. Dan ya have fun, berkreasi lah, senang-senang lah. Bahkan gue tahu banget ya, ada komunitas furis yang gue lihat itu bukan furis, tapi mereka being funny, ngerti gak lo? Kayak berusaha untuk berkomedi gitu loh. Mereka seakan-akan furis padahal enggak gitu, buat ngeramein gitu, biar ada ngapain. Tapi again, terserah, itu duit lo, itu kostum lo, suka-suka lo. Siapa tahu jadi furis beneran kan, ya juga kenapa enggak. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ternyata Amerika juga bisa ya bikin hal-hal, bukan bisa sih, harusnya kalau udah sering nontonin channel gue, hal kayak gini tuh udah gak kaget gitu kalau Amerika tidak sebaik-baik yang kalian selama ini anggap. Komen di bawah komentar kalian, dan komen di bawah buat teman-teman furis.
kritis atau teman-teman yang pengen mengkritik atau memberikan koreksi, silakan banget di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan rancangan undang-undang yang ngaco, nggak bener, ngapain kayak ya elah gitu di Amerika yang dibahas di channel ini, kalian bisa support dengan sesimpel klik tombol subscribe. Lah bang, video mau habis, nonton dong video-video gue yang lain. Kalian tahu nggak kalau gue itu uploadnya sehari satu? Buruan cek channel gue dan klik thumbnail yang menurut kalian belum kalian tonton untuk membuat gue kembali menemani hari-hari kalian. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nebening pamit undur diri, dan untuk kita semua, Furi solid. Enggak, gue gak Furi. Stay clean and sound. Apakah gue akan jadi Furi? Enggak. Gue punya anak anjing, tapi kan itu nggak jadikan gue Furi.